Kaifahalukum apa kabar saya Banda menikmati hidup seperti gambar bertiga. Nama saya Lana Umer. Nama saya Siddharth Ali. nama saya Leo. आज एक बार साथ में मैं स्टूडियो का डायरेक्टर है भाई इसका Aristik Indonesia bikin takjab dunia proses pembuatan jalan tol terpanjang di atas laut Nusantara. Video created by Update Blog. जरूर मेरा संगत करें जी दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना शेयर करना कमेंट्स करना इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो भाई मिलकर इस वीडियो को देखते हैं बाकी जो बता रहेगी वीडियो क्लास पे कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। Jalan tol adalah salah satu fasilitas publik yang dibangun untuk memudahkan akses masyarakat ke berbagai tempat. Meski berbayar, fasilitas yang satu ini selalu berhasil menjadi pilihan pengguna jalan karena dapat memotong waktu tempuh sekaligus bisa terhindar dari kemacetan jalan raya. Nah, ngomong-ngomong soal jalan tol, di Indonesia ada sebuah jalan tol baru yang melintasi lautan loh guys. Tol dengan pemandangan super beautiful ini dibangun dengan teknologi super canggih yang membuatnya nggak kalah dengan mega proyek luar negeri, utamanya di beberapa negara maju. Lalu kira-kira gimana ya caranya membangun jalanan seperti ini di atas laut? Padahal ini di Indonesia loh. Nah, buat menjawab segudang pertanyaan di kepala kalian, pas banget nih. Kali ini Mimin bakal jelasin soal proses pembuatan jalan tol terpanjang di atas laut Nusantara. Mulai dari di mana letaknya, siapa kontraktornya, bagaimana tahap awalnya, bagaimana tahap akhirnya, berapa lama pengerjaannya, hingga berapa anggaran yang dihabiskan. Yang pertama mari kita kenalan dulu ya guys dengan tol lintas laut yang super mega ini. Namanya adalah Tol Bali Mandara, yang mana Mandara merupakan singkatan dari Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera. Seperti tujuan dibangunnya jalan tol ini. Dengan panjang 12,7 km, tol di atas air ini menghubungkan 3 wilayah penting di Bali yang disebut dengan segitiga emas, yakni Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua. Dengan demikian, akses dari wilayah utara ke wilayah selatan Bali yang biasanya hanya bisa diakses pada jalan bypass I Gusti Ngurah Rai, kini sudah ada opsi jalan tambahannya. Tak hanya menawarkan fasilitas perjalanan yang sangat memudahkan, Tol Bali Mandara ini juga menyuguhkan panorama sangat indah yang mengarah ke laut dan pesisir pantai di sekitarnya. Apalagi ketika berkendara di jam-jam matahari terbenam, maka kalian bakal disuguhkan keindahan sunset dan golden hour berlatar birunya air laut. Wah, udah bisa ala-ala drama Korea nih guys, berkendara di atas jembatan Sungai Han. Lalu dengan hasil sebagus dan sekeren ini, kalian tentu penasaran kan siapa kontraktor atau penggarapnya? Dibangun dengan konstruksi dan desain yang keren, kalian pasti nggak nyangka kan? Kalau mega proyek Bali yang satu ini 100% merupakan karya anak bangsa. Awalnya proyek ini digarap oleh PT Jasa Marga Persero Tbk yang bekerja sama dengan PT Pelindo 3 Persero, PT Angkasa Pura I Persero, dan PT Pengembangan Pariwisata Bali Persero. Keempat perusahaan ini bekerja sama secara patungan untuk pembangunan Tol Bali Mandara. Tak lama kemudian turut bergabung berbagai kontraktor terkemuka tanah air, mulai dari PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Adi Karya Persero Tbk, dan PT Hutama Karya Persero. Ketujuh perusahaan BUMN inilah yang kemudian bekerja sama dan membuat perjanjian perusahaan patungan yang diberi nama PT Jasa Marga Bali Tol. Nah, perusahaan baru inilah yang memegang penuh kendali pengerjaan Tol Bali Mandara, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan. Nah, selesai bahas penggarap alias kontraktornya, selanjutnya kita beralih ke pembangunan tahap awal. Untuk pembangunan Tol Bali Mandara sendiri sebenarnya dibagi dalam beberapa paket pengerjaan yang dikerjakan secara bersamaan dan paralel. Hanya saja kontraktor untuk setiap paketnya yang berbeda-beda. Nah, sebelum dilakukan pembangunan tahap awal, juga terlebih dahulu dilakukan persiapan dan perencanaan berupa pengaturan tata letak fasilitas dan sarana proyek yang akan digunakan. Setelah itu, pembangunan tahap awal Tol Bali Mandara dimulai dengan pemasangan tiang pancang yang nantinya akan menjadi penyangga atau penopang jalan tol yang lebih cocok disebut jembatan ini.
Adapun spesifikasi tiang pancang yang digunakan yakni setinggi 12 meter yang kemudian ditancapkan di titik-titik dasar laut yang telah ditentukan dengan kedalaman mulai dari 2 hingga 4 meter. Kemudian tiang pancang ini akan dipotong sesuai dengan ukuran atau elevasi yang juga telah ditentukan sebelumnya. Bayangkan nih guys, untuk tol atas laut sepanjang 12,7 km ini digunakan sebanyak 14.000 lebih tiang pancang yang didatangkan langsung dari Surabaya menggunakan jalur darat. Setelah pemasangan seluruh tiang pancang, maka yang selanjutnya dilakukan adalah pengecekan kekuatan tiang pancang, apakah mampu menahan beban yang akan diberikan atau tidak. Selanjutnya, tiang pancang ini akan diberi penghubung yang nantinya akan menjadi lantai jalan tol. Untuk menguatkan konstruksi, penghubung tiang pancang ini juga diberi campuran semen dan batu bara agar strukturnya menjadi lebih rapat dan awet. Dengan struktur yang rapat, air laut tidak akan meresap ke dalam beton dan dapat mencegah korosi atau karat. Nah, setelah pembangunan tahap awal tol di atas laut ini rampung dikerjakan, selanjutnya kita beralih ke pembangunan tahap akhirnya. Pada bagian tahap akhir pembangunan jalan tolnya, lantai jalan yang sudah dirapatkan tadi selanjutnya akan dilakukan pengaspalan. Adapun material yang digunakan dalam tahap pengaspalan ini berasal dari Bali sendiri. Sedangkan untuk bahan baku aspalnya yang berjumlah lebih dari 50.000 ton didatangkan langsung dari Surabaya. Untuk prosesnya sendiri, ya hampir mirip dengan pengaspalan jalan yang sering kita jumpai pada umumnya. Mulai dari menghamparkan material yang terdiri dari pecahan batu dan pasir, yang kemudian diratakan dan diberi cairan aspal agar mengeras. Nah, sampai di sini bisa dibilang kalau jalan tol yang dibangun ini sudah sepenuhnya terbangun. Hanya saja ada bagian paling penting yang menandakan bahwa jalan ini merupakan jalan tol. Kira-kira bagian apakah itu? Yap, gerbang tol. Setelah penyelesaian jalan tol rampung secara keseluruhan, yang terakhir dikerjakan adalah bagian gerbang tol yang terdiri dari 3 gerbang, yakni gerbang Nusa Dua, gerbang Ngurah Rai, dan gerbang Benoa. Ketiga gerbang tol ini dibangun dengan sistem yang sangat canggih, tetapi tetap menggunakan desain ala Bali. Gimana guys menurut kalian? Di atas laut dan disuguhi bangunan gerbang secantik ini, tentu bikin perjalanan semakin menyenangkan, bukan? Nah, dengan proses pembangunan yang sangat panjang ini, kira-kira berapa lama para kontraktor membangunnya? Meski memiliki konstruksi bangunan super besar dan megah, kalian pasti nggak nyangka nih guys. Kalau ternyata tol Bali Mandara yang membentang sepanjang 12 km plus ini dibangun dalam jangka waktu yang singkat, yakni 18 bulan saja. Jalan tol ini mulai dibangun sejak bulan Maret tahun 2012 lalu, kemudian diselesaikan pada bulan Oktober tahun 2013. Namun sebelum rampung secara keseluruhan di bulan Oktober, jalan tol ini sudah diresmikan terlebih dahulu pada tanggal 23 September 2020 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jalan tol ini pun menjadi salah satu rute yang dilalui oleh beberapa pimpinan negara lain yang pada saat itu sedang mengikuti KTT APEC. Wah, sebuah kebanggaan tersendiri bukan bagi warga Indonesia, khususnya Bali? Lalu dengan waktu pengerjaan yang kurang dari 2 tahun ini, kira-kira berapa biaya yang dihabiskan? Dilansir dari laman Transnesia.com, tol Bali Mandara yang dibangun di atas laut milik Indonesia ini merupakan salah satu jalan tol dengan biaya konstruksi super mahal. Untuk tol yang menghubungkan segitiga emas di Bali ini disebut-sebut menghabiskan dana sebesar 14,1 triliun rupiah. Kerennya, dana pembangunan jalan tol yang satu ini murni bersumber dari dana dalam negeri dan tidak berasal dari hasil pinjaman luar negeri. Tol yang satu ini diketahui mendapatkan suntikan dana dari hasil patungan konsorsium BUMN yang mana 2,4 triliun rupiahnya merupakan biaya investasi yang menggunakan dana internal perusahaan. Kemudian untuk dana lainnya bersumber dari pembiayaan dalam negeri dengan komposisi 30% dana perusahaan dan 70% dari pinjaman sindikasi perbankan dalam negeri. Oh ya, dalam proyek besar ini pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Badung juga turut bergabung sebagai pemegang saham. Ya, meski masih menggunakan pinjaman dalam negeri, tapi setidaknya mega proyek satu ini tidak menjadi salah satu penimbun utang negara di luar negeri. Ya kan guys? Soalnya ada banyak loh jalan tol yang mendapat suntikan dana dari bank luar negeri dan secara otomatis bakal mempertebal pundi-pundi utang Indonesia. Nah, sampai di sini kalian pada tergugah tidak dengan pembangunan jalan tol satu ini? Pasti nggak cuma satisfying kan? Tapi juga bangga Indonesia punya jalan tol atas laut sekeren ini. Iya kan? Semoga bisa menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia, tepatnya di Bali ya. Cukup sampai di sini dan thank you update lovers. देखा माशाल्लाह कितनी कमाल का वीडियो था और फुल के वन फ्लाईओवर थे बहुत ही मजा है देख के ओपी लाइक तो गाइस आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इंडोनेशिया के जो रोड है वो दिखाए गए हैं
जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे और कंस्ट्रक्शन जो हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वो समुद्र के ऊपर उन्होंने जो फ्लाईओवर बनाया वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और जो कट खा जा रहा है वो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा शुक्रिया में मज़ा आया और क्या आपको मज़ा आया। तो वाकई इंडोनेशिया माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये जो उन्होंने ब्रिज बनाए हैं और जो अभी बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल किया। तो बहना ने कमाल की वीडियो बनाई है, देखकर मज़ा आया, हमने एंजॉय किया, होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। तो आज की जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन मौजूद होगा, जाकर उसको भी फॉलो करें। और साथ ही मेरे चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, अब जाकर उसको भी फॉलो करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। हर की टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।